Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang materi stratifikasi sosial. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Ika Rikawati, guru di SMA Negeri 1 Dharma, Kabupaten Kuningan. Stratifikasi sosial. Menurut Suryono Sukanto, stratifikasi sosial adalah pembedaan posisi seseorang atau kelompok dalam kedudukan yang berbeda-beda secara vertikal. Ada beberapa bentuk stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial disebut juga sebagai pelapisan sosial. Bentuk yang pertama, pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya, dan yang kedua, pelapisan sosial yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu. Ada beberapa ukuran yang digunakan untuk menempatkan strata tertentu pada stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya. Antara lain, yang pertama, kepandaian seseorang atau kepemilikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, tingkat umur aspek senioritas. Yang ketiga, sifat keaslian keanggotaan dalam kerabat pimpinan masyarakat. Yang keempat, pemilikan harta. Yang kelima, keturunan. Dan yang terakhir, adanya pertentangan dalam masyarakat. Sedangkan dalam pelapisan sosial yang dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan dan wewenang dalam suatu organisasi formal atau resmi, seperti birokrasi pemerintah, universitas, sekolah, partai politik, perusahaan, dan lain sebagainya. Dalam stratifikasi sosial yang sengaja disusun, terdapat berbagai cara untuk menentukan atau menetapkan kedudukan seseorang dalam strata tertentu, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, upacara peresmian atau pengangkatan. Yang kedua, pemberian lambang atau tanda-tanda kehormatan. Yang ketiga, pemberian nama-nama jabatan atau pangkat. Yang keempat, sistem upah atau gaji berdasarkan golongan atau pangkat. Dan yang kelima, wewenang dan kekuasaan yang disertai pembatasan-pembatasan dalam pelaksanaannya. Ada beberapa dasar dalam membentukkan pelapisan sosial. Dasar yang pertama adalah ukuran kekayaan, yang kedua ukuran kekuasaan, yang ketiga ukuran kehormatan, dan yang keempat ukuran ilmu pengetahuan. Faktor-faktor pendorong terciptanya stratifikasi sosial. Yang pertama, perbedaan ras dan budaya. Ketidaksamaan ciri biologi seperti warna kulit, latar belakang etnis, dan budaya telah mengarah pada lahirnya stratifikasi dalam masyarakat. Dalam hal ini, biasanya akan terjadi penguasaan grup yang satu terhadap grup yang lain. Yang kedua, pembagian tugas. Pembagian tugas dalam hampir semua masyarakat menunjukkan sistem pembagian tugas yang bersifat spesialisasi. Posisi-posisi dalam spesialisasi ini berkaitan dengan perbedaan fungsi stratifikasi dan kekuasaan dari order sosial yang muncul. Yang ketiga, kejarangan. Stratifikasi lambat laun terjadi karena alokasi hak dan kekuasaan yang jarang atau langka. Kelangkaan ini terasa apabila masyarakat mulai membedakan posisi, alat-alat kekuasaan, dan fungsi-fungsi yang ada dalam waktu yang sama. Jadi, suatu kondisi yang mengandung perbedaan hak dan kesempatan di antara para anggota dapat menciptakan stratifikasi. Sifat-sifat sistem pelapisan sosial. Yang pertama, pelapisan sosial yang tertutup. Sistem pelapisan sosial tertutup membatasi kemungkinan seseorang untuk pindah dari satu lapisan ke lapisan lain, baik lapisan atas maupun bawah. Ada beberapa ciri sistem pelapisan sosial yang tertutup. Yang pertama, keanggotaan pada kasta diperoleh karena warisan. Yang kedua, keanggotaan yang diwariskan itu berlaku seumur hidup. Yang ketiga, perkawinan bersifat endogam. Yang keempat, hubungan dengan kelompok sosial lain sangat terbatas. Yang kelima, kesadaran keanggotaan suatu kasta nampak jelas dari nama kasta, identifikasi anggota kepada kastanya, penyesuaian diri yang ketat terhadap norma, dan sebagainya. Yang keenam, kasta terikat oleh kedudukan secara tradisional telah ditentukan. Yang ketujuh, prestis suatu kasta benar-benar diperhatikan. Dan yang terakhir, kasta yang lebih rendah merupakan bagian dari kasta yang lebih tinggi sehingga dapat dikendalikan secara terus-menerus. Yang kedua, pelapisan sosial yang terbuka.
Pelapisan sosial terbuka atau open social stratification, setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan untuk naik ke pelapisan sosial yang lebih tinggi karena kemampuan dan kecakapannya sendiri, atau turun jatuh ke pelapisan sosial yang lebih rendah bagi mereka yang tidak cakap dan tidak beruntung. Sistem stratifikasi sosial pada masyarakat terbuka didorong oleh beberapa faktor berikut. Yang pertama, perbedaan ras dan sistem nilai budaya. Yang kedua, perbedaan ini menyangkut warna kulit, bentuk tubuh, dan latar belakang suku bangsa. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, spesialisasi menyebabkan terjadinya perbedaan fungsi stratifikasi dan kekuasaan dalam suatu sistem kerja kelompok. Kelangkaan hak dan kewajiban. Yang ketiga, sistem pelapisan sosial campuran. Ada kemungkinan dalam suatu masyarakat terdapat unsur-unsur dari gabungan kedua sistem tersebut. Ada beberapa contoh stratifikasi sosial campuran dalam kehidupan masyarakat. Antara lain, yang pertama, sistem kasta di Bali membuat masyarakatnya sulit berpindah kedudukan. Tetapi, stratifikasi sosial jenis ini membuat orang yang memiliki kasta tertinggi di Bali lebih memiliki kebebasan untuk berubah. Ia bisa berpindah ke wilayah lain di luar Bali, tetapi kedudukannya juga harus berubah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Yang kedua, dalam sebuah masyarakat tradisional, kasta tertinggi biasanya diduduki oleh kepala adat yang berada di lapisan sosial teratas. Tapi, bidang pemerintahan lainnya seperti bidang perekonomian atau militer bisa diduduki oleh orang umum yang dianggap layak untuk menempati jabatan tersebut tanpa melihat kasta sosial maupun asalnya. Ada beberapa fungsi stratifikasi sosial. Yang pertama, distribusi hak-hak istimewa yang objektif. Yang kedua, menentukan prestis dan penghargaan. Yang ketiga, kriteria sistem pertentangan. Yang keempat, menentukan simbol status atau kedudukan. Yang kelima, tingkat mudah atau tidaknya bertukar kedudukan. Yang keenam, alat solidaritas antar individu atau kelompok. Bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Yang kedua, berdasarkan pada kriteria sosial. Yang ketiga, berdasarkan pada kriteria politik. Yang pertama, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi. Stratifikasi sosial dalam bidang ekonomi akan membedakan penduduk atau warga masyarakat menurut penguasaan dan pemilikan materi. Dengan kata lain, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan akan membagi anggota masyarakat ke dalam berbagai lapisan atau kelas-kelas sosial dalam masyarakat. Menurut Max Weber, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi membagi masyarakat ke dalam kelas-kelas yang didasarkan pada pemilikan tanah dan benda-benda. Kelas-kelas tersebut adalah kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Satu hal yang perlu diingat bahwa stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ekonomi ini bersifat terbuka. Artinya, memungkinkan seseorang yang berada pada kelas bawah untuk naik ke kelas atas dan sebaliknya, memungkinkan seseorang yang berada pada kelas atas untuk turun ke kelas bawah atau kelas yang lebih rendah. Yang kedua, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria sosial. Pada umumnya, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria ini bersifat tertutup. Stratifikasi sosial demikian umumnya terdapat dalam masyarakat feodal, masyarakat kasta, dan masyarakat rasial. Masyarakat feodal merupakan masyarakat situasi pra-industri yang menurut sejarahnya merupakan perubahan dari gaya ikatan budak atau hamba sahaya dengan tuan tanah. Hubungan antara kedua golongan itu menjadi hubungan antara yang memerintah dan dengan yang diperintah, dan interaksinya sangat terbatas. Yang kedua, masyarakat kasta menuntut perbedaan antar golongan yang lebih tegas lagi. Hubungan antar golongan adalah tabu, tertutup, bahkan dihukum masyarakatnya. Yang ketiga, stratifikasi sosial pada masyarakat rasial. Masyarakat rasial adalah masyarakat yang mengenal perbedaan warna kulit. Sistem stratifikasi ini pernah terjadi di Afrika Selatan, di mana ras kulit putih lebih unggul jika dibandingkan dengan ras kulit hitam. Perbedaan warna kulit di Afrika Selatan pada waktu itu memengaruhi berbagai bidang kehidupan yang kemudian disebut dengan politik apartheid. Yang ketiga, stratifikasi sosial berdasarkan kriteria politik.
berdasarkan pada kriteria politik berhubungan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh anggota masyarakat, di mana pihak yang dikuasai dan ada pihak yang menguasai. McIver dalam bukunya yang berjudul The Web of Government menyebutkan ada 3 pola umum sistem pelapisan kekuasaan atau piramida kekuasaan, yaitu tipe kasta, tipe oligarkis, dan tipe demokratis. Tipe kasta, tipe ini dalam sistem pelapisan kekuasaan dengan garis pemerintahan yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya dijumpai pada masyarakat berkasta yang hampir tidak terjadi mobilitas sosial vertikal. Yang kedua, tipe oligarkis. Tipe ini memiliki garis pemisah yang tegas, tetapi dasar pembedaan kelas-kelas sosial ditentukan oleh kebudayaan masyarakat tersebut. Tipe ini hampir sama dengan tipe kasta, namun individu masih diberi kesempatan untuk naik lapisan. Yang ketiga, tipe demokratis. Tipe ini menunjukkan ada garis pemisah antara lapisan yang sifatnya mobile atau bergerak sekali. Dalam hal ini, kelahiran tidak menentukan kedudukan seseorang, melainkan yang terpenting adalah kemampuannya dan kadang-kadang faktor keberuntungan. Fungsi stratifikasi sosial yang pertama, stratifikasi sosial menyusun alat bagi masyarakat dalam mencapai beberapa tugas utama. Hal ini dilaksanakan dengan pendistribusian prestis maupun privilege. Yang kedua, stratifikasi sosial menyusun dan mengatur serta mengawasi saling hubungan di antara anggota masyarakat. Peranan, norma, dan standar tingkah laku dilibatkan dan diperhatikan dalam setiap hubungan di antara strata yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, stratifikasi sosial memiliki kontribusi sebagai pemersatu dengan mengkoordinasikan serta mengharmonisasikan unit-unit yang ada dalam struktur sosial. Yang keempat, stratifikasi sosial mengkategorikan manusia dalam stratum yang berbeda, sehingga dapat menyederhanakan dunia manusia dalam konteks saling berhubungan di antara mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.